Siapa nih para pecinta game Assassin's Creed? Kamu tahu gak sih kalau game Assassin's Creed itu ada banyak banget? Dan karakter utamanya juga berbeda-beda. Diambil dari berbagai macam ras dan kisahnya diangkat dari kombinasi kejadian nyata yang tersebar di seluruh dunia. Yuk tonton video ini sampai habis karena kali ini saya akan membahas 14 tokoh atau karakter utama dari semua seri game Assassin's Creed sepanjang masa. Bersama saya Gangsar, let's go! Akhir-akhir ini lagi rame banget konten-konten yang beredar di sosial media. Salah satunya TikTok, YouTube, ataupun Instagram, dimana sedang hype game Ubisoft terbaru yakni Assassin's Creed Mirage. Karena grafiknya super menawan, alur yang relatable terutama untuk orang Islam, dan easter egg-nya yang bermacam-macam seperti suara azan, dan NPC yang bisa sholat. Entah ini semua bagian dari marketing Ubisoft atau memang game ini benar-benar bagus. Saya sendiri sudah memainkan game bergenre AAA ini dari versi Java dan Symbian di HP jadul saat saya masih SD, lalu berlanjut ke konsol PS3. Gameplaynya benar-benar seru, terutama mekanisme parkurnya. Namun tidak semua game Assassin saya mainkan. Karena game ini sedang hype lagi, saya jadi penasaran dengan game-game Assassin's Creed lainnya yang belum pernah saya mainkan sebelumnya. Saya penasaran dengan siapa dan bagaimana penampilan karakter utamanya, serta konsep cerita, latar, tempat, dan kapan waktu yang digunakan. Yang saya yakin juga tidak semua kamu tahu. Jadi di video kali ini saya akan berbagi deretan karakter utama dari semua seri game Assassin's Creed dari seri pertama sampai yang terakhir ini di Assassin's Creed Mirage. Serta saya juga akan membahas cerita singkat alur gamenya. Total jumlah semua gamenya berjumlah 14 judul yang saya ambil dari game utamanya, bukan game DLC atau versi platform lain seperti di HP atau bahkan versi filmnya. Karena itu pasti ada banyak banget dan tidak mungkin saya jelaskan semuanya di satu video. Selain itu tingkat kepopulerannya juga kurang, jadi buat apa dibahas? Mungkin di next part saja. Semua ini demi tujuan untuk memperkenalkan kamu tentang semua game Assassin's Creed. Siapa tahu kamu tertarik untuk memainkan beberapa di antaranya. Oke, langsung saja kita masuk ke daftarnya dimulai dari seri pertamanya. Pertama kita bahas game Assassin's Creed 1 atau versi pertama dari semua game seri Assassin's Creed. Game ini dikembangkan dan dipublikasikan oleh Ubisoft pada tahun 2007 dan dirilis untuk platform konsol PS3, Xbox 360, dan Windows. Game ini mengisahkan Desmond Miles yang kembali ke masa lalu menggunakan mesin bernama Animus di bawah perusahaan Abstergo untuk menuju ke Holy Land di Timur Tengah pada tahun 1191 dan mengontrol tubuh leluhurnya yang bernama Altair bin Al-Lahad. Altair ikut berperang melawan Templar. Templar adalah organisasi terselubung yang bertujuan untuk menguasai dunia. Altair berjuang melawan mereka pada perang salib untuk mendapatkan Piece of Eden, sebuah artefak yang dapat digunakan untuk menghipnotis banyak orang secara massal dan untuk menunjukkan lokasi-lokasi di dunia secara hologram yang mana itu adalah kuil-kuil peninggalan para dewa. Altair digambarkan sebagai pria Arab berjubah berwarna abu-abu dan memiliki senjata khas Islam pada masa itu yakni pedang. Seragam Altair inilah yang menjadi siluet paling ikonik dari semua seri Assassin's Creed karena keorisinalitasannya. Selanjutnya ada game Assassin's Creed 2 yang dirilis tahun 2009. Kali ini menceritakan Ezio Auditore da Firenze, keturunan Altair dan leluhur Desmond. Ezio hidup di zaman Renaissance di Eropa pada abad ke-14. Diceritakan bahwa keluarga Ezio yang meliputi ayah, kakak, dan adiknya dihukum mati setelah difitnah oleh Rodrigo Borgia. Lalu Ezio memutuskan untuk membalas dendam dengan dibantu oleh beberapa sahabatnya yang salah satunya adalah Leonardo da Vinci. Ternyata alasan Rodrigo memfitnah keluarga Ezio adalah karena dia tidak ingin keluarga Ezio menguasai bagian penting di pemerintahan Italia. Lambat laun Ezio juga menyadari bahwa Rodrigo memiliki Piece of Eden berbentuk buah apel yang bisa menunjukkan titik lokasi tempat bernama The Vault yang berisi informasi-informasi penting perihal persebaran Piece of Eden lainnya. Di game ini Assassin Ezio digambarkan sebagai pria berkulit putih yang mengenakan jubah putih dengan aksen merah yang memiliki penampilan mewah khas bangsa Eropa kala itu. Sementara senjata yang digunakan untuk menikam adalah berupa dua buah belati. Berikutnya ada Assassin's Creed Brotherhood yang dirilis tahun 2010. Pada seri ini, game mempunyai alur lanjutan dari Assassin's Creed kedua, maka latar tempat dan waktunya masih di Eropa abad 14. Tokoh utamanya juga masih sama, yakni Ezio yang kini sudah masuk ke babak pembalasan dendam kepada para Templar karena mereka telah menghancurkan Villa Auditore, menculik dan membunuh anggota keluarga Ezio lainnya yang tersisa, dan merebut Apple of Eden dari Ezio. Ezio pergi ke Roma dan berkoalisi dengan 3 guild yaitu Mercenaries, Chiefs, dan Kurtesan.
dan membentuk kelompok assassin baru dengan beranggotakan 12 orang untuk menyerang Templar yang kabarnya kini dipimpin oleh Cesare Borgia yang sedang bergerak untuk menguasai Itali. Untuk penampilan Ezio kini sedikit berubah, kostumnya memiliki kombinasi warna putih, merah, dan hitam, dan ukuran jubah di bagian paha juga kini lebih pendek, lalu memiliki rompi berbentuk tas lempang dari arah yang berlawanan dengan kostum Assassin's Creed kedua, nampak lebih modern lah. Next ada Assassin's Creed Revelation yang dirilis tahun 2011, merupakan sequel terakhir perjalanan Ezio dan Desmond. Latar tempatnya pun masih sama. Di sini Ezio akan dihukum gantung oleh Templar. Namun berkat skillnya, Ezio mampu melilit tali gantung tersebut ke leher anggota Templar. Ezio lalu pergi ke sebuah perpustakaan milik Altair bersama Sofia. Secara mengejutkan, Ezio bertemu dengan Altair dan setelah mereka bersentuhan satu sama lain, Ezio bisa mengingat memori saudaranya tersebut ketika menyembunyikan Apple of Eden di perpustakaannya. Untuk penampilan Ezio kali ini berubah drastis dari segi warna jubah yang menjadi hitam penuh dan memberikan sisi misterius dengan aksen ikat pinggang berwarna merah. Kemudian ada Assassin's Creed 3 yang dirilis tahun 2012. Desmond Miles menggunakan Animus untuk kembali ke kehidupan leluhurnya pada abad ke-18 di Grand Temple pada masa kolonial Amerika selama Revolusi Amerika. Desmond menggerakkan tubuh seorang bernama Raton Hayton atau juga dikenal sebagai Connor, pria suku asli Amerika. Connor terjebak dalam konflik saat desanya diserang oleh Templar yang berniat untuk menguasai daerah baru. Alur ini mencakup 2 dekade kehidupan Connor pada tahun 1760 sampai 1783 dan latarnya berada di kota Boston dan New York pada kala itu yang masih berbentuk hutan, tebing, sungai, dan ada pemukiman orang-orang suku asli Amerika. Di sini kita masih bisa melakukan perburuan hewan-hewan liar dan menjelajah lautan di pesisir timur Amerika dengan kapal. Connor digambarkan memiliki wajah Indian dan mengenakan seragam assassin berwarna abu-abu dengan sedikit sentuhan berwarna biru. Sementara senjatanya adalah kapak dan panah. Next ada game Assassin's Creed Liberation yang dirilis tahun 2012. Latarnya masih sama dengan edisi sebelumnya, yaitu pada masa kolonial Amerika pada abad ke-18. Namun kali ini fokusnya berpusat ke koloni Perancis di Louisiana. Bercerita tentang tokoh perempuan pertama di seri Assassin's Creed bernama Evelyn de Grandpré, yang lahir dari ayah seorang Perancis dengan jabatan terpandang, dan ibu yang mana adalah budak Afrika. Namun secara diam-diam Evelyn mempunyai rasa terpendam untuk membebaskan budak-budak yang tertindas, dan dia juga mengusir anggota Templar di kota. Cerita ini berlangsung selama kurang lebih 12 tahun, yakni dari 1765 sampai 1777, dan permainan berlangsung di New Orleans yang kala itu kota ini masih berbentuk rawa-rawa. Kostum Assassin Evelyn memiliki tampilan layaknya seragam kerajaan khas dengan topinya. Untuk senjatanya adalah parang, pistol, dan tali koboi. Assassin's Creed Black Flag dirilis tahun 2013 dan sejak saat itu mulai di-launching juga untuk konsol PS4. Bercerita tentang kehidupan era bajak laut di lautan Karibia yang berlatar pada abad ke-18. Kita berperan sebagai Edward Kenway yang berhadapan dengan konspirasi Ordo Templar di gereja dalam memanipulasi Imperium Inggris, Spanyol, dan Prancis. Di dalam game ini kamu akan berlatih dalam berlayar, berperang dengan kapal lain dengan menggunakan meriam, dan tentu saja menikam seseorang. Edward Kenway adalah pria dengan seragam assassin paling bagus menurut saya dengan warna abu-abu di bagian badan, sementara di bagian tangan dan kakinya berwarna hitam berbahan kulit, dan senjatanya adalah 2 buah pedang dan 2 buah pistol yang digantung di dadanya. Pokoknya kombinasi yang bagus banget lah antara seragam mata-mata dengan seragam perompak. Jika sebelumnya semua seri Assassin's Creed menceritakan perlawanan terhadap Templar, di Assassin's Creed Rogue yang dirilis tahun 2014 yang juga sekaligus mengakhiri seri game ini untuk konsol PS3 dan Xbox 360, bercerita tentang seorang assassin bernama Shay Patrick Cormac yang malah berpindah haluan untuk setia kepada pihak Templar. Di sini akan diceritakan sisi lain dari Templar yang tidak banyak orang tahu. Plotnya diatur di wilayah Atlantik Utara saat terjadinya perang Prancis dengan suku Indian pada tahun 1752 hingga 1760. Mirip-mirip dengan seri Black Flag. Cormac sendiri adalah pria berdarah Irlandia Amerika yang berkhianat dan membelok ke Templar karena kecewa dengan rencana kelompok assassin lamanya. Kostum Cormac didominasi dengan bahan kulit berwarna hitam dan sentuhan aksen merah, sementara senjatanya adalah pedang. Kalau dilihat sih, film mengenakan seragam ini sangat berat ya, dan agak mirip dengan kostum Kirito di anime Sao jika kamu tahu. Di urutan berikutnya ada Assassin's Creed Unity. Di sini kamu akan disajikan pertikaian antara para assassin dengan Templar dan berlatar belakang pada saat Revolusi Prancis abad ke-18. Di sepanjang gameplay kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh berpengaruh di dunia nyata seperti Napoleon Bonaparte, walaupun perannya sangat kecil. Tokoh utamanya bernama Arnaud Dorian. Ia memiliki kekasih bernama Alice de la Serre yang merupakan anggota Templar. Dorian berupaya untuk mengungkap kekuatan di balik revolusi dan membalas dendam atas kematian ayah angkatnya. Di seri game ini, Ubisoft untuk pertama kalinya memperkenalkan
memperkenalkan gameplay multiplayer di mana kita bisa menjalankan misi dengan 4 orang assassin sekaligus secara lokal atau online. Untuk penampilan kostumnya agak unik ya, karena berbahan jas khas pakaian Eropa klasik dan bercelana jeans. Namun akan makin aneh lagi jika penutup kepalanya dipakai. Warna dominannya adalah biru dan hitam, dan senjatanya lagi-lagi adalah pedang. Selanjutnya ada game Assassin's Creed Syndicate yang dirilis tahun 2015. Karakter utamanya ada 2 orang karena mereka kembar, bernama Jacob Frye dan Evie Frye. Walaupun kembar, mereka memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Jacob lebih agresif dan penuh determinasi, sedangkan Evie berperan sebagai penyeimbang emosi Jacob. Latar tempatnya berada di London, Inggris tahun 1868. Ketika Inggris kala itu tengah berada di masa revolusi industri yang membuat kesenjangan ekonomi penduduknya sangat berbeda jauh. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Seperti Indonesia saat inilah. London merupakan ibu kota dari Templar. Templar mempunyai geng-geng bayaran yang mereka utus jika ada pengganggu. Maka si kembar berusaha untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat miskin dengan membentuk geng sendiri bernama Rooks untuk melawan para Templar. Kedua tokoh ini memiliki seragam assassin yang sangat elegan dengan dominasi warna hitam berbahan kulit serta ada sentuhan batik floralnya. Senjata yang dimiliki Jacob adalah tongkat dan belati, sementara Evie adalah pistol dan belati. Buat kamu yang suka dengan sejarah Inggris, bisa banget mainin game ini. Berikutnya ada game rilisan tahun 2017 yakni Assassin's Creed Origins yang berkisah di zaman Mesir kuno saat kepemimpinannya masih dikuasai oleh Raja Fir'aun. Di zaman itu Mesir sudah menjadi peleburan antara beragam bangsa seperti Yunani dan Romawi. Kita akan berperan sebagai seorang pejuang bernama Bayek. Bayek ingin membalas dendam kepada organisasi manusia bertopeng dengan nama The Order karena merekalah dalang dari kematian anaknya. Bayek dibantu oleh istrinya yang bernama Aya untuk membunuh satu persatu anggota The Order. Namun ada kebimbangan di pikiran Bayek karena jika ia memusnahkan The Order, maka akan ada banyak sekali masyarakat Mesir yang menderita. Karena The Order juga berperan sebagai penanggung jawab kesejahteraan hidup masyarakat tersebut. Nah, alur itulah yang membuat game ini menarik. Bayek adalah penduduk Mesir asli dengan desain kostum assassin super rumit karena berlayer-layer dengan kain khas Mesir kuno. Senjata yang ia bawa adalah parang, panah, dan hewan burung elang atau Raja Wali. Next ada Assassin's Creed Odyssey yang dirilis tahun 2018. Game ini berlatar di era mitologi Yunani antara tahun 431 sampai 422 sebelum Masehi. Pilihan karakter utamanya ada 2 yang bisa kita pilih. Satu pria bernama Alexios dan satu lainnya seorang wanita bernama Cassandra. Mereka dikeluarkan dari keluarga Spartan karena berusaha menghentikan seorang tetua Spartan yang melempar adiknya yang masih bayi dari gunung Taygetos atas desakan Pythia. Dikarenakan ramalan yang menyebutkan bayi tersebut akan menjadi penyebab jatuhnya keluarga Spartan. Karena pertentangan tersebut, karakter utama dihukum untuk melakukan berbagai pekerjaan di bawah keluarga Spartan sebagai pembunuh bayaran. Assassin's Creed Odyssey adalah seri dengan latar paling berkarakter menurut saya karena mengambil latar kisah mitologi Yunani. Diimbangi juga dengan penampilan kostum khas kesatria Spartan lengkap dengan baju kulit dan helm besinya. Sementara senjatanya adalah panah, tombak, dan pisau. Jika kamu pernah menonton film 300, penampilannya mirip-mirip seperti Leonidas. Bangunan pedesaannya pun sangat indah khas suku Yunani kuno. Kemudian ada Assassin's Creed Valhalla. Game rilisan tahun 2020 saat pandemi ini berkisah pada tahun 873 Masehi yang berlatar di kawasan Norwegia dan mengangkat kisah suku Viking. Tokoh utamanya bernama Eivor Varinsdottir yang ditekan oleh politik untuk memimpin klan Viking bersama kakaknya, Sigurd Styrbjörnsson. Mereka menetap di wilayah baru bernama Anglo-Saxon di dekat Inggris sebagai rencana klan untuk ekspansi ke seluruh Eropa. Karena ekspansi tersebut, klan Viking jadi berseteru dengan klan lokal di seluruh Eropa. Pada saat itulah Eivor bertemu dengan seorang assassin yang bersedia melatih dirinya untuk melawan musuh-musuh. Kota-kota yang bisa kita jelajahi selain Norwegia dan Finlandia juga ada London, Winchester, dan York. Grafik pemandangan alam zaman Viking juga sangat indah ketika ditampilkan di game ini. Seragam assassin Eivor memiliki ornamen khas bangsa Viking dengan bahan kulit dan bulu binatangnya. Sementara senjatanya adalah kapak dan panah. Dan ini dia seri Assassin's Creed paling terakhir dan paling baru yang Ubisoft rilis di tahun ini adalah Assassin's Creed Mirage. Game ini dirilis untuk konsol PS4, PS5, Xbox Series X dan S, Windows dan iOS. Kali ini berlatar di kota Baghdad, Irak pada masa kejayaan Islam. Maka banyak ornamen dan gimmick-gimmick Islami di sepanjang game ini. Dan bahasa yang digunakan oleh NPC juga bahasa Arab. Pada masa ini sedang terjadi ketidakstabilan pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Kita akan menggerakkan tokoh bernama Basim bin Ishaq yang tadinya adalah seorang pencuri jalanan
perjalanan dan kini beralih profesi menjadi assassin di bawah bimbingan gurunya Rosan bin Al-Ahad. Basim ingin memperjuangkan perdamaian dan kebebasan dari tekanan pemerintah dan juga ingin melawan Templar bernama Order of the Ancient yang sedang berupaya menguasai Baghdad. Selain itu, Basim juga ingin mengungkap kehidupan masa lalunya yang misterius. Di game ini juga akan bermunculan tokoh-tokoh penting di masa kejayaan Islam seperti Ali bin Muhammad, Banu Musa bersaudara, Muhammad bin Tahir, dan Abu Abdallah Muhammad bin Ja'far. Basim memiliki penampilan yang mirip dengan Altair karena sama-sama dari suku Arab, dan kostumnya pun juga mirip. Warna jubahnya putih dengan selendang leher khas Islam dengan aksen baju berwarna merah, sedangkan senjatanya adalah pisau dan pedang. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai semua penampilan karakter utama dan alur singkat dari semua seri game Assassin's Creed. Ternyata ada banyak sekali seri game Assassin's Creed ya. Belum lagi versi DLC-nya seperti Assassin's Creed Chronicles yang mengambil latar di Cina dan India. Semoga kedepannya ada game Assassin's Creed yang mengambil latar di zaman kolonialisme Belanda di Nusantara ya. Mungkin judulnya akan menjadi Assassin's Creed VOC. Kan keren. Oh ya, ada game Assassin's Creed lainnya yang akan di launching tahun depan loh, namanya Assassin's Creed Jade, yang rumornya khusus dimainkan di smartphone. Menurut kamu dari semua seri game tersebut, manakah yang memiliki penampilan tokoh utama paling keren dan alur atau latar paling menarik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Kalau secara desain kostum sih saya suka versi Valhalla. Sementara dari segi latar saya suka Black Flag dan Valhalla lagi karena banyak bermain di air. Pemandangannya juga bagus-bagus. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa menambah wawasan dan menghibur. Oh iya, tonton juga video saya lainnya itu tentang bagaimana caranya mengembalikan suara gameplay PS3 yang hilang. Ternyata masalah yang sering terjadi ini sangat simpel cara memperbaikinya. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Ria Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.